Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Sabtu 16 September 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya, Nina Agustina, inilah Live Tribun News selengkapnya. Warga suku Melayu yang ada di Sumatera Utara menyatakan siap berangkat ke Pulau Rempang dan Galang. Sikap tersebut mereka lakukan untuk membela warga Rempang Galang yang tengah memperjuangkan tanah leluhurnya. Bahkan seorang tokoh di situ mengungkap satu pepatah, lebih baik mati berdiri ketimbang mati berlutut. Hal itu diungkapkan oleh Miswar, Ketua Majelis Tuah Melayu Bilah Panai, Kabupaten Labuhan Batu pada Jumat 15 September 2023 di Taman Makam Pahlawan, Medan. Di situ Miswar juga menyampaikan pepatah lain, yakni Raja Alim, Raja disembah, Raja Zalim, Raja disanggah. Pepatah tersebut artinya pemimpin baik akan dihormati rakyat dan pemimpin jahat akan dibenci. Lebih lanjut, Miswar mengatakan masyarakat Melayu tidak anti dengan investasi seperti yang pemerintah ingin lakukan di Pulau Rempang. Namun hak-hak masyarakat di sana juga tidak bisa dihilangkan begitu saja. Terlebih masyarakat Pulau Rempang yang sudah menetap akan direlokasi demi proyek pemerintah pusat. Sehingga pasukan warga Melayu ini pun siap pasang badan apabila warga Rempang terus diintimidasi dan dikriminalisasi dari tanah yang mereka tempati selama ini. Panai ini Bang di ujung Sumatera Utara yang langsung perbatasan dengan Selat Melaka. Kami menempuh 9 jam untuk sampai ke tanah Melayu Deli, menyeberang Sungai Berumun dan Sungai Bilang untuk sampai ke sini, kemudian melalui jalan darat. 9 jam waktu yang kami butuh. Tempatnya itu mana? Kecamatan Panai Tengah, Panai Hilir, Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu. Artinya dari Bilah Panai ini siap dimobilisasi ke sana, Bang? Insya Allah kami dari Majelis Tuah Melayu Bilah Panai, apabila tragedi kemanusiaan ini dalam rangka berpikir kami, dalam dan membuat saudara-saudara kami merasa terancam, maka kami siap untuk dimobilisasi mempertahankan tanah Melayu Rempang. Apapun itu konsekuensinya, Bang, ya? Apapun yang menjadi konsekuensi, sekali lagi Melayu bilang Raja Alim, Raja disembah, Raja Zalim, Raja disanggah. Kami setia kepada negara ini, namun ketika hal-hal yang menjadi intervensi dan kezaliman-kezaliman yang teramat kepada kami bangsa Melayu, maka kami harus tetap berdiri dan mati berdiri lebih mulia daripada hidup berlutut. Itu menjadi moto dan perjuangan kami. Ciao. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi Rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela
masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim, karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi, dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Sosok Freddy Pratama alias Miming, gembong narkoba asal Kalimantan Selatan, terpampang di situs resmi Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol. Adapun Freddy masuk daftar buronan internasional setelah Polri mengeluarkan Red Notice pada Juni 2023. Ironisnya, Red Notice baru diterbitkan setelah 9 tahun lamanya Freddy menjadi buron atau masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2014. Pada Kamis 14 September 2023, Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Mukti, memberikan keterangan. Ia menjelaskan alasan mengapa Red Notice baru keluar meski Freddy sudah buron sejak 9 tahun lalu. Brigjen Mukti menjelaskan sindikat Freddy terbongkar mulai Mei lalu, sehingga Red Notice baru diterbitkan oleh Hub Inter. Adapun dalam pelariannya, Freddy sempat terdeteksi di Thailand, sehingga saat ini Polri masih terus berkoordinasi dengan kepolisian Thailand untuk menangkap Freddy. Meski begitu, Brigjen Mukti menilai jika sudah dikeluarkan Red Notice, Freddy tidak akan bisa kabur. Sebagai informasi, terungkapnya sosok Freddy ini bermula ketika polisi menerima 408 laporan kasus narkoba sejak tahun 2020 hingga 2023. Dari ratusan laporan itu, seluruhnya berkaitan dengan jaringan Freddy. Adapun dalam praktiknya, selain di Indonesia, Freddy juga beraksi hingga ke Malaysia bagian timur. Sejauh ini, Polri telah menetapkan 39 tersangka jaringan Freddy, termasuk seorang selebgram wanita asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial APS. Lebih lanjut, dikabarkan Polri juga telah menyita aset milik Freddy senilai 10,5 triliun rupiah. Belakangan, penampilan terbaru sosok Freddy Pratama, gembong narkoba buron yang pernah tinggal di Banjarmasin terkuak. Adapun Freddy kini telah masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. Terlihat saat ini penampilan Freddy berbeda dan diduga telah melakukan operasi plastik. Penampilan terbaru Freddy ini terlihat di situs Interpol dalam jajaran Red Notice. Berdasarkan pantauan Tribunnews di situs Interpol pada Kamis 14 September 2023, terlihat perbedaan tampang Freddy Pratama dengan yang disampaikan Barreskrim sebelumnya. Dalam foto tersebut, Freddy Pratama berambut gondrong hitam lurus seleher. Sedangkan berdasarkan foto dari Barreskrim Polri, Freddy Pratama berpotongan rambut cepak. Selain itu, tidak terlihat juga jenggot maupun kumis di wajahnya. Adapun dalam foto terbaru, Freddy Pratama tampak mengenakan kalung dan kaos berwarna biru. Kemudian, Interpol juga menuliskan bahwa Freddy Pratama merupakan kelahiran Banjarmasin 25 Juni 1985 atau berusia 38 tahun. Diketahui sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, mengatakan bahwa Freddy diduga telah melakukan operasi plastik untuk mengelabui polisi. Mukti mengatakan Freddy adalah tersangka Barreskrim yang masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2014. Meski belum ditangkap,
Mukti menekankan polisi telah menyita semua aset Freddy di Indonesia. Polisi berupaya untuk memiskinkan bandar kelas kakap tersebut. Sebagai informasi, Freddy Pratama juga merupakan gembong narkoba kelas kakap yang jadi buronan internasional. Setiap bulannya, sindikat Freddy Pratama bisa memasok narkoba hingga 500 kg ke Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Nina Agustina mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.